Halo, nama saya Kalfati Rahman dari kelas 11 IPA 3 dan hari ini waktunya untuk kunjungan atau reportase di Museum Geologi ya. Museum Geologi. Bersama ada teman-teman juga yang lainnya. Ya, jadi hari ini saya akan melakukan reportase di museum ini. Sampai jumpa di dalam museum. Guys, sekarang kita sudah ada di dalam Museum Geologi ya. Di sini juga ada beberapa sejarah singkatnya sebentar. Ini sejarah singkatnya Museum Geologi ya, dibangun pada tahun 1928 dan diresmikan pada 16 Mei 1929. Lalu Museum Geologi juga ada di dua masa ya, ada pada masa Belanda dan pendudukan Jepang. Bisa dilihat ini sejarahnya. Lalu di sini adalah merupakan tempat ruangan pertama di Museum Geologi ya, dimana di sini ditempati yaitu dari pembentukan alam semesta, lalu ada pembentukan bumi, lalu ada batu-batu sejarah, Kalin Kundang. Ini juga ada dunia ya, bola globe besar. Lalu di sini juga tuh ada banyak sekali kayak batu-batu purba, kristal-kristal, gua-gua yang ada di Indonesia, lebih tepatnya ya dari gua-gua Indonesia. Oke semuanya, ini sudah beres ya dari Museum Geologi ya, dan ya sudah keluar suatu pengalaman yang pasti luar biasa ya. Sudah mau bisa belajar kimia, biologi, ada sejarahnya lagi. Waduh. Ya karena cuaca yang tidak mendukung ya tuh, langitnya sudah mendung banget. Jadi green screen. Tidak ada green screen, ini mah kita sedang di Museum Geologi ya. Jadi karena cuaca yang tidak mendukung, untuk reportase museum bakal dilanjutkan esok hari sepertinya ya. Maka dari itu sampai jumpa di museum yang selanjutnya. Oke semuanya, saya sudah sampai di Museum Asia Afrikanya dan sekarang sedang mencari jalan untuk masuk. Oke, nama saya Kalfati Rahman dan saat ini saya melanjutkan kegiatan untuk mengunjungi museum-museum yang ada di Bandung. Saat ini saya sudah mencapai atau sudah berada di Museum Konferensi Asia Afrika bersama teman-teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang Museum Konferensi Asia Afrika ini. Jadi museum ini merupakan salah satu museum yang berada di Kota Bandung yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65. Museum ini merupakan memorabilia Konferensi Asia Afrika dan memiliki hubungan erat dengan Gedung Merdeka. Selain itu, Konferensi Asia Afrika itu sendiri diselenggarakan di Kota Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan mencapai kesuksesan besar di mana baik dalam mempersatukan sikap di antara bangsa-bangsa Asia Afrika maupun dalam ikut serta membantu tercapainya ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Selain itu, museum ini juga diberi nama Museum Konferensi Asia Afrika dikarenakan untuk mengenang peristiwa Konferensi Asia Afrika tersebut yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Lalu museum ini dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia dan berada di bawah wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bisa disebutkan bahwa museum ini merupakan sebuah museum bersejarah yang sangat erat dalam peristiwa Konferensi Asia Afrika, di mana konferensi tersebut menyatukan bangsa-bangsa yang ada di Asia dan di Afrika. Saya akan memperlihatkan apa saja yang ada di museum ini. Oke ya, saya sudah beres melakukan kunjungan di Museum Konferensi Asia Afrika ya, dan hal ini merupakan salah satu pengalaman yang sangat berkesan gitu ya. Soalnya saya baru pertama kali masuk ke Museum Konferensi Asia Afrika ini, dan untuk mata pelajaran yang nyambung dengan museum ini mungkin lebih ke pelajaran sejarahnya ya, karena di dalam saya mempelajari banyak sejarah tentang Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Dan mungkin untuk pesan-pesan dari saya itu, museum ini sangat nyaman ya, soalnya dingin juga di dalam dan tidak berisik gitu, karena pengunjung yang datang juga harus reservasi dulu sebelum masuk. Jadi mungkin sekian dari reportase di Museum Konferensi ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke Museum Sri Baduga. Sampai jumpa di sana. Oke, saya sudah sampai di destinasi terakhir, yaitu Museum Sri Baduga. Di sini saya akan masuk ke dalam dulu, tapi sebelum itu harus beli tiket dulu ya. Oke, saya sudah masuk ke dalam museumnya. Jadi Museum Sri Baduga ini dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf pada tahun 1980 dan berlokasi di Jalan BKR nomor 185 Bandung yang berseberangan dengan Tugu Bandung Lautan Api atau Tegalaga
Dan Museum Sri Baduga ini diambil dari nama Raja Pajajaran yang berkuasa sekitar abad ke-15 Masehi. Prasasti batu tulis yang ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa kuno. Museum Sri Baduga ini dibangun untuk menghimpun dan menginformasikan benda tinggalan sejarah alam dan sejarah kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Sampai sekarang telah mengumpulkan sebanyak 6.989 koleksi yang terdiri dari 1 geologika atau geografika, 2 biologika, 3 etnografika, yang keempat ada arkeologika, yang kelima ada historika, 6 ada numismatika atau herakaldika, lalu ketujuhnya ada filologika, yang kedelapan ada keramologika, dan ke-10 ada seni rupa dan teknologika. Lalu pada tahun 2017 melalui Pergub Jabar nomor 79 tahun 2017, Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga ditetapkan menjadi satuan pelayanan tanpa struktur intern berada di bawah unit pelayanan teknis daerah UPDT Pengelolaan Kebudayaan Jawa Barat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Untuk visi dari museum ini yaitu sebagai pusat dokumentasi, informasi dan media pembelajaran serta objek wisata budaya unggulan Jawa Barat. Lalu untuk misinya yaitu mengumpulkan dan meneliti, melestarikan dan mengkomunikasikan benda tinggalan budaya Jawa Barat pada masyarakat, mengumpulkan, meneliti, melestarikan dan mengkomunikasikan benda peninggalan Jawa Barat kepada masyarakat, meningkatkan fungsi museum sebagai laboratorium budaya daerah dan filter terhadap pengaruh buruk budaya global, menanamkan nilai-nilai luhur budaya daerah, serta menata museum sebagai salah satu aset wisata budaya. Jadi itu merupakan penjelasan singkat mengenai sejarah dari Museum Sri Baduga ini. Selanjutnya saya akan memperlihatkan apa saja yang ada dalam Museum Sri Baduga ini. Ya, jadi seperti itu yang ada di Museum Sri Baduga ya. Untuk museumnya sendiri sangat bagus, rapi, serta untuk koleksinya juga sangat lengkap gitu ya. Dimulai dari kebudayaan di Jawa Barat sampai kayak barang-barang zaman dulu gitu ada di sini. Jadi ini juga merupakan suatu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Dan ini juga kunjungan ke sini juga merupakan kunjungan yang pertama kali bagi saya. Jadi saya sangat menyukainya. Untuk mata pelajaran yang cocok dengan kunjungan kali ini sudah pasti pelajaran sejarah ya, tapi di dalamnya banyak sekali pelajaran sejarah yang dari masa lalu gitu, dari zaman kerajaan bahkan sampai zaman praksara ada di sini. Kita mengenal kebudayaan juga. Oh iya, ada satu lagi mungkin pelajaran seni budaya, karena di dalam Sri Baduga juga dipelajari tentang kebudayaan yang ada di Jawa Barat khususnya gitu. Jadi mungkin sekian saja dari reportase saya di 3 museum, dari Museum Geologi, Museum Konferensi Asia Afrika, dan Museum Sri Baduga.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.